Halo, Halo. adik-adik. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Harus tetap sehat ya. Salam sehat. Nggak ada suaranya. Apa mungkin suaranya nggak dengar ya kak? Oh iya. Lepas dulu kak, lepas dulu. Yang penting jaga jarak. Yang penting jaga jarak 1 meter. Nah, adik-adik, meskipun keadaannya kita nggak bisa ketemu, tapi kita tetap harus memuji Tuhan bersama. Harus tetap semangat. Nah, hari ini kita mau biar online lagi nih. Oh, biar online lagi ya kak ya. Lagi. Mungkin kita berdoa sama-sama supaya kita bisa segera sekolah minggu kayak biasa, supaya nggak online lagi. Kakak-kakak ini sudah kangen loh sama adik. Banget. Yuk kita mulai yuk. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala berkat yang selalu kau curahkan kepada kami. atas segala berkat yang telah selalu kau curahkan kepada kami. Sekarang kami akan memulai biak online. Sekarang kami akan memulai via online. Semoga Engkau memberkati kami selalu. Semoga Engkau memberkati kami selalu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk sekarang kita bergerak memuji Tuhan. Yang pertama, lagu pertama, goyang mau mirip. Kita goyang dulu ya. Siap-siap ya. Ya, Harus semangat. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami
top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I wanna jump my mind from the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I wanna dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I wanna jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I wanna dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Capek ya Kak Capek ujiannya. banget ya Kak hari ini ya Kak Gak ujiannya. apa-apa, yang penting kita harus tetap Semangat. Nah, karena kita sudah pujian, sudah memuji Tuhan. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa ya? Waktunya mendengarkan Firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan kitab sucinya, siapkan hati dan pikiran karena kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Yus, ayo Kak, kita langsung dengar Firman Tuhan. firman. Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Edi. Hari ini bacaan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja mulai pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami,
yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukanlah engkau telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat selalu kan? Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci tentang apa ayo? Tentang pemilik kebun anggur. Jadi pemilik kebun anggur itu pergi mencari pekerja untuk kebun anggurnya kan? Nah, pemilik kebun anggur itu menemukan pekerja dalam 5 waktu yang berbeda. Ada yang jam pagi-pagi sekali, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Jadi kemudian ada angkatan yang pertama, yaitu angkatan yang pagi-pagi sekali datangnya. Nah, seharusnya mereka ini yang akan menjadi angkatan atau pekerja paling penting. Kenapa? Karena mereka merupakan pekerja yang bagus banget. Nah, mereka itu selalu giat bekerja, mereka itu rajin, dan mereka itu bagus kalau kerja. Kemudian kelompok yang lebih belakangan, yang lebih siang datangnya, itu kelompok yang lebih sedikit pekerjaannya. Mereka kurang ahli, bahkan belum ada yang menyewa mereka untuk bekerja. Nah, yang paling terbelakang, yang pemilik kebun anggur itu sewa waktu jam 5 sore, di ayat 7 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyewa mereka loh. Istilahnya mereka ini tidak punya keahlian. Nah, tuan pemilik kebun anggur itu bahkan baru menyewa mereka jam 5 sore. Sedangkan waktu kerjanya itu sampai jam 6 sore. Berarti sisa berapa jam mereka bekerja? Hanya 1 jam aja. Sehingga pekerjaannya itu menjadi sangat sedikit. Dan sepertinya si pemilik kebun anggur itu mengupah atau menggaji mereka karena belas kasihan aja, bukan karena perlu. Tapi agak aneh sih, kenapa kok pemilik kebun anggur itu masih mau nyewa orang jam 5 sore padahal waktu kerjanya itu jam 6 sore. Yang lebih aneh lagi adalah waktu pembagian upah. Tuan pemilik kebun anggur itu mulai dari bukan yang dari pertama kali masuk, adik-adik, tetapi dari yang masuknya paling sore malahan. Bahkan dia memberikan upah 1 dinar bagi mereka. 1 dinar itu kalau zaman dulu itu nilainya besar banget gitu ya. Nah, mereka itu cuma kerja 1 jam. Tetapi upah mereka sama seperti orang yang kerjanya itu full dari pagi. Sehingga yang pekerja-pekerja lain ini mereka bersemangat akhirnya adik-adik. Mereka mikir, wih, kalau dia aja dapat yang kerja jam 5 sore dapat 1 dinar, berarti kalau aku yang kerjanya lama bisa dapat lebih banyak loh. Lah, tetapi mereka yang bekerja lebih dahulu kan merasa akan mendapat lebih banyak. Ternyata mereka kecewa. Mereka sama-sama mendapat berapa dinar tadi kalau di bacaan? 1 dinar juga sama-sama gitu ya. Nah, akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka protes ke pemilik kebun anggur. Mereka merasa tidak diperlakukan secara adil. Kayak gitu. Akhirnya mereka marah. Karena kok aku kerjanya lebih lama, bayaranku, upahku sama dengan yang masuk jam 5 sore yang hanya 1 jam saja bekerja.
Bacaan hari ini sangat cocok dengan situasi di kakak-kakak biak ataupun adik-adik. Contoh kayak gini, pernah nggak adik-adik di sekolah itu dihukum berdiri di kelas gitu ya, sepanjang pelajaran karena adik-adik melanggar aturan? Sementara teman-teman adik-adik yang juga melanggar itu nggak dihukum. Apa yang kira-kira adik-adik akan bilang ke guru? Bapak guru nggak adil, bu guru nggak adil gitu kan? Atau pernah nggak adik-adik merasa sedih, merasa marah, merasa sakit hati, atau bahkan adik-adik protes ke papa mama karena merasa nggak adil? Misalnya kalau kakak atau adik mendapatkan lebih dari yang adik-adik dapatkan. Apa yang adik-adik akan bilang ke papa mama? Papa mama nggak adil gitu ya. Masa kok kakak dikasih lebih banyak daripada aku? Masa kok adik lebih disayang daripada aku? Kayak gitu. Nah, pertanyaan yang semacam ini wajar adik-adik. Tapi lama-kelamaan kalau kita selalu seperti ini akan menjadi sesuatu yang gak wajar, bahkan merugikan kita. Tahu nggak kenapa itu? Karena kita iri hati. Nah, iri hati itu suatu sikap kita yang kita nggak terima terhadap hal baik yang diterima oleh orang lain. Intinya gini, kita susah saat lihat orang lain seneng, tapi kita seneng saat kita lihat dia susah. Pernah nggak adik-adik alami itu? Nah, tahu nggak kenapa kok bisa iri hati? Sebenarnya iri hati itu disebabkan karena kita kurang bersyukur atas berkat yang kita terima. Kita merasa selalu kurang, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya iri hati itu nggak ada gunanya adik-adik. Itu cuma bikin kita sedih aja, bikin kita sakit hati, bikin kita nggak damai, dan bahkan bikin kita itu selalu berada dalam perasaan yang sedih, perasaan yang sakit hati kayak gitu ya. Padahal Tuhan itu udah kasih setiap kita berkat yang tidak sama loh antara kita dengan orang lain. Tuhan itu sudah kasih berkat ke adik-adik, berkat ke kakak-kakak biak, berkat ke papa mama. Itu sudah sesuai dengan takarannya Tuhan, sudah adil. Contoh, adik-adik mungkin ada yang pinter nyanyi, tapi ada yang pinter basket. Ada yang pinter main bola, tetapi kurang bagus di pelajaran. Ada yang bagus di pelajaran, tapi kesulitan untuk main alat musik. Nah, tiap-tiap orang itu beda-beda. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah atur sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, satu hal yang penting yang akan kita pelajari hari ini adalah kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan di balik kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti adik-adik, Tuhan akan selalu berikan hal yang terbaik dan adil buat kita. Nah, makanya kakak mau ajak adik-adik untuk lebih bersyukur. Lebih bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih, lebih bersyukur dengan apa yang menjadi berkat dari Tuhan, lebih bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Apa misalnya? Kita harus bersyukur tentang Tuhan sudah kasih hidup ke adik-adik, ya kan? Tuhan masih kasih napas, masih kasih kuota gitu kan. Makanya adik-adik bisa ikut biak melalui online seperti ini. Ada loh teman-teman kita, teman-teman biak yang lain, mereka udah berminggu-minggu nggak ikut biak seperti ini karena di daerah mereka itu kesulitan sinyal, kesulitan kuota internet, nggak ada. Jangankan mau online seperti ini, mungkin handphone atau laptop aja nggak ada. Coba dibandingkan dengan adik-adik yang punya berbagai macam teknologi seperti ini. Jadi sekali lagi, iri hati itu nggak ada gunanya adik-adik. Yang penting
kita mulai bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, semoga semuanya selalu sehat, adik-adik selalu bahagia, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Hai, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Mega. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Mega mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Pembatas buku. Nah, adik-adik, bulan ini kan bulan kitab suci nasional. Kakak yakin adik-adik semua pasti tiap hari baca Alkitab sama papa, mama, kakak, adik tuh pinter. Nah, sekarang kakak mau ajak adik membuat pembatas buku seperti ini. Lucu kan? Mau? Nah, ikuti kakak ya. Pelan-pelan saja kita membuatnya, oke? Bahannya adalah kertas lipat, gunting, spidol warna, krayon juga boleh adik-adik. Ini kakak juga pewarna stabilo karena kakak nggak punya krayon, nggak punya pensil warna. Lem kertas, pensil, penghapus, plong-plongan. Kalau plong-plongan ini tidak wajib ya adik-adik, nggak pakai pun tidak apa-apa. Nah, sekarang kita mulai belajar untuk membuat origami lipatannya ya. Ikuti kakak. Kakak sementara nggak menggunakan ini, tapi kakak menggunakan kertas lipat yang ada dua sisi warna yang berbeda, supaya adik-adik lebih mengerti dan dapat mengikuti kakak. Oke? Awalnya kertas lipat dilipat menjadi dua, tapi membentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Sudah? Good. Kemudian ujung yang satu ini sebelah kanan diangkat ke atas sampai ke ujung sini. Nah, sudah? Pinter. Kemudian langkah selanjutnya begitu juga dengan ujung sebelah kirinya Kak Mega. Diangkat ke atas, ditarik. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah? Bisa semuanya? Oke, dibuka. Ini kan ada dua lembar nih. Paling atas ditarik ke bawah. Ke bawah sampai mana Kak? Sampai ujung ini. Nah, bisa? Good, pinter semuanya. Setelah itu, ujung kanan Kak Mega, kakak angkat ke samping. Mengikuti garis putih ini ya adik-adik. Nah, begini. Sudah? Pinter. Demikian juga dengan sisi sebelah kirinya Kak Mega. Kakak angkat, kakak tarik mengikuti garis putih ini. Nah, seperti ini. Sama kan? Good. Langkah selanjutnya, yang lipatan tadi ini ditarik ke atas. Nah, ke atas gini kan? Terus dimasukkan ke dalam adik-adik. Nah, dimasukkan ke dalam. Nah, begitu juga ini. Dibuka, diangkat, ditarik ya ke atas, terus dimasukkan ke dalam. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Bisa semua? Kakak ulangi sekali lagi ya.
kertas lipat, dilipat menjadi 2. Nah, kemudian ujung sini kanan Kak Mega kakak tarik ke atas. Ya, ujung sini kakak tarik lagi ke atas lagi. Ya, sudah. Kakak buka dan terus paling atas sendiri nih, kakak tarik ke bawah. Sampai bawah gini. Kakak lipat. Yang ujung kanan ini kakak lipat mengikuti garis ini. Kemudian yang sisi sebelah kiri kakak angkat, kakak tarik juga mengikuti garis yang ini ya. Sudah? Kalau sudah, diangkat ke atas, dimasukkan. Nah, ini juga diangkat ke atas, dimasukkan. Jadi deh, mudah kan? Setelah jadi seperti ini, kita mau menghiasnya. Kita gambar adik-adik.
gambar langsung ya. Bisa semuanya? Bisa. Nah, kalau bisa, adik-adik bisa dong membuatkan untuk papa, mama, kakak, adik dengan kreasi yang adik-adik suka. Bisa dikasih rambut atau dihias toppingnya. Bisa ya? Oke, pinter. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau menceritakan tentang riwayat hidup Santa Monica. Pada tanggal 27 Agustus, gereja memperingati Santa Monica. Monica adalah seorang perempuan yang amat saleh dan ibu dari Agustinus dari Hippo, salah satu bapak gereja yang terkenal. Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tahun 322. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir. Patricius adalah orang yang kasar dan pemarah. Pada masa hidupnya, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan Agustinus. Patricius mencemooh usaha Monica dalam mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang baik. Monica dengan sabar menanggung semua itu dan dengan tekun mendoakan suami dan anaknya dan memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda-tanda apapun bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan. Baru pada saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada masa kritis hidup suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan meluk ajaran yang sesat. Lebih dari itu, di luar pernikahan yang sah, ia hidup dengan wanita hingga memiliki anak yang diberi nama Deodatus. Setelah itu, Agustinus meninggalkan daerah asalnya dan berkelana ke Italia. Namun Monica terus berdoa bagi Agustinus. Monica meminta bantuan kepada seorang uskup. Uskup itu berkata kepada Monica, "Pergilah kepada Tuhan, sebagaimana engkau hidup, demikian juga anakmu tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikan kepadamu." Nasihat pelipur lara itu tidak dapat menenangkan batinnya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia. Kemudian dia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma dan Milano. Di Milano, Monica berkenalan dengan uskup Santo Ambrosius. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup bagi Allah dan sesama. Bagi Monica, saat itu merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis dari kesaksian Agustinus sendiri ketika perjalanan pulang ke Afrika. Mereka terlibat pembicaraan yang menarik. Monica berkata, "Anakku, bagi ibu sudah tidak ada satupun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu apa mesti hidup lebih lama, sebab semua harapanku di dunia sudah terkabul. Aku ingin melihat engkau menjadi seorang Kristen yang taat. Semua telah dikabulkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu untuk pengabdian kepada Allah. Sekarang apalagi yang aku harapkan?" Beberapa hari kemudian, Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah mengenangkan daku di altar Tuhan." Monica akhirnya meninggal dunia di Ostia, Roma. Teladan hidup Santa Monica menyatakan kepada kita bahwa doa yang tidak kunjung putus pasti akan didengarkan Tuhan. Monica mendoakan Agustinus selama 17 tahun hingga akhirnya Agustinus mau mengubah hidupnya.
Agustinus kemudian menjadi seorang teolog dan santo yang paling dikenal dalam sejarah gereja. Demikianlah kisah riwayat hidup dari Santa Monica. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa lagi. Kita mau doa sama-sama ya adik-adik untuk menutup kuliah online hari ini. Ayo habiskan doa yang baik. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam mengikuti kuliah online hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurah hatian-Mu, dan bimbingan-Mu kepada kami. Sekarang kami mau beraktivitas kembali bersama keluarga kami. Berkati kami Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.